Nggih niki ngaos Ihya kitab kesayanganipun Mbah Hamid riyen beliau ngaos kalian Habib Ja'far, mbahipun Habib Taufik, Habib Durrahman. Juga kitab Ihya juga yang dipakai Istiqomah Habib Abu Bakar Segaf Gresik, juga beberapa habaib. Sedanten ingkang kula hormati wonten Mbak Idris, wonten Habib Taufik, Habib Durrahman, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ali bin Hasan, Sahibul Fawaid Al-Mukhtar. Saya sering baca kitab beliau. Semua habaib, semua kiai ingkang kula hormati. Niki kula seneng sangat, kula mun cocokan kalian Habib Taufik badhe guyon niki kan jenengan mboten usah tegang, tenang mawon. Pun dil-dilan niki, mun dil-dilan politik akhirat. Terus orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan niku promosi, tapi promosi saya. Niku Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar melarat diamuk bojo diusir. Itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu wa athaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya athaka, sing maringi guyu. Lan tiyang kathah utange akeh, probleme kathah, nek semarung guyu ini karena itu sifatnya Allah taala pasti muathirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa athaka wa abka. Terus kula nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kula nate cocokan mbek Habib Jindan. Niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kula waos niki karena Maulid Simtid Duror kula maca, nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran nabi, enggak suka. Harus bilang zurtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nabiyya hayyun, karena nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatu syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalu lahu mayyit. Karena amatu syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sawangane rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level gitu debat, tapi kalau kalah senior, kalah sekabiane. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada, karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh Imro'atun Miskam bin Salam. Sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang. Dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awanun kita abhari. Tapi banyak ulama yang enggak sependapat. Karena Nabi itu maksum. Enggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu enggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya enggak apa-apa, karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darojatas syuhada, tentu selain darojatan nubuwah. Nah sholawat ini pentingnya diroya. Enggak ada umat sebaik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, ini pentingnya diroya.
Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, baik Idris Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono itu kan ya. Karena aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Mu'ti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Ama niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua gak pernah maksiat kan rugi. Tak rewangi khusyuk jebule swarga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal kok swarga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini-gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun, kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi ya fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama. Ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariyah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyuwun sewu kalbun atau khinzirun lewat terus digurak sama santrinya, jangan. At-tariq bainana bainahum mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konstitusi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tablighatuna harus ditambahi al-a'rad al-basyariyah. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madh. Madhnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah tetap mendudukkan Allah sebagai al-mu'ti. Allah itu al-mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmati. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat wa atamal barakah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga enggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adhun nasara fi nabiyimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahkimi. Fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, enggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru diamuk bojo rawani mulai barang itu ya ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama neng masjid. Sing cerita ke NU ya Sayyidina Ali diamuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot
tidur ning kamar mic. Padahal dulu nggak ada mic. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau serah kober ini. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris aja makso. Mau undang saya mesti iki sing ngundang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya lah, ada terornya. Lah bahasa itu kan sepupu jadi ya piye ya rawani. Tapi suatu saat mungkin erane niki opo enteng ngono. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa. Itu konstitusi, saya ulang lagi ya. Di kitab Basit ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu wa ta'ala, saya ini pernah minta sama Allah Ta'ala. Wa waditu anni lam akun fa'altuh, tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nate iri. Ya Allah, Sulaiman engkau kasih angin, huduha syahr warwahuha syahr. Kok enak kemana-mana terbang, jadi mboten usah jadi Indos Travel ya, karena terus terbang mboten mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis, Habib Taufik. Gus umroh Gus, gratis. Tak angen-angen ndak ikhlas, dibeli 3 Indos. Nah, cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad kamu pernah yatim, tak rumat, pernah enggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian. Pernah miskin fa'agnaituka. Ailan terus apa? Fa'agna. Itu Nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi omah misor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula omah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil, nggih kathah 3 napa pinten, tapi penter ya mboten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan, wae lunga, wae. Ya sudah, ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim dihormat Pak D palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'ahna terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji mangan, rapati paham lah sementing mangan. Sudah alladzi at'amahu min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al Islami khairan ya Rasulullah itamu to'am, so nggak Islam itu sangker mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat, dulu waya mangan raduwe, sumpek loh. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo niku cocok. Ya selain iso terbang maksud ini. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali, karena produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buwuling era karuan, ngundang kue abah. Kayak apa?
Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang, monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang, dikira gak batalkan wudhu, padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya, misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kula gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane, lala bapaknya jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik napa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ut'uhum li abaihim wa kesatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Said Hasan, niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih kuwanta. Niku nak meler umbelen. Kanjeng Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kon ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, umbele cah ireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetep, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetep. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar qafis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban naqra. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiya billahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh, meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita kalau kamu merantau ke Jakarta nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal ghaidha. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, mbok jotos-jotosan. Mbok mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean. Karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadaddin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatun ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui tetap tak pisoi Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidhal qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadaddin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Wahidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki, sing kepengen keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat, tapi mlebu swarga. Niku ngono wae sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz
Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazali Asri wa Junaidu Waqti gini. Sing maca putune we, kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi, nopo-nopo kalau lagi baca. Tapi kalau kayak Said Muhammad, ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Pas wa'i ifadah, pas apa? Haid. Kalau dulu zaman Sayyidah Aisyah orang disuruh nunggu kan ikhlas karena Rasulullah, garwane Rasulullah. Sekarang kalau nunggu sampean terima bojo kiai terus gajinya gratis, usul kon nunggu kan yo repot. Said Muhammad enteng saja oleh ngendikan, ya sudah kalau kloternya mau berangkat tawaf saja ifadah. Karena toharah itu syarat, di mana-mana syarat wajib ya indal kudro, kalau ajis ya gugur. Seenteng itu enak. Terus misalnya Romyo qabla zawal, dulu di semua hadis kunna tahayyan fa idza zalati syamsu romaina. Tapi kata Said Muhammad, ternyata ketika di titik yang sama di waktu yang sama terjadi prahara di masa Haromai apa di istilah dulu tragedi Mu'assim itu. Akhirnya Said Muhammad bilang, enggak apa-apa Romyo qabla zawal. Terus beliau dalilnya gampang. Romyo yaumas salisa asyar, yaitu nafar apa? Sani itu bisa digugurkan bil kulliyah. Orang boleh nafar awal, artinya enggak Romyo yaumas salisa asyar. Kalau Romyo bil kulliyah saja digugurkan, fali ayya juzat taqdim min babi aula. Wong ngenyang maju sithik kok ora oleh. Kata beliau, fi'lun nabi itu udah harus dianalisis itu syarat sah, bisa saja itu min babil afdhaliyah, hanya min babil apa? Afdhaliyah. Saya sering cerita ke Habib Ahmad di Bukhari ini nanti saya baca, dipersaksikan Habib Taufik Habib Ahmad. Kanjeng Nabi itu kalau sholat itu ala akmalil awsaf. Tapi pernah Nabi itu sholat pakai sarong ditalekkan di gulunya, di atikihi. Ditiru Jabir, ditiru sahabat. Sholat fi saubin wahid. Karena apa? Andai kan Nabi selalu sholat ala ahsanil ahwal, nanti dikira itu syarat sah atau syarat wajib. Tentu bala qaidan lebih baik timbang bala qaiman. Tapi di Bukhari babun atau babul bauli qaiman. Atau Rasulullah subhat atau kaumin fabala qaiman. Jadi makanya saya senang, saya tadi cerita sama Habib Taufik, saya senang kalau Bukhari masih dibaca karena Bukhari itu mesti dua bab. Pertama cerita ideal, kedua cerita seketemunya. Misalnya ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tentu yang jadi imam itu ya aqra'uhum li kitabillah afqahuhum. Kalau sama aqdamuhum hijratan, kalau sama asanuhum. Tapi Nabi apa cerita? Kana Salim maula Hudzaifah ya ummu akabir sahabah minhum Abu Bakar wa Umar. Terima diimami Salim. Jadi ya kita baca hadis ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi juga baca sallu khalfa kulli barrin wa fajirin, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sehingga dengan demikian tuh konstitusi ilmu itu lengkap. Saya ini mungkin beda dengan mas-mas yang di sini. Beda amdan, bukan sahwan, amdan. Saya ini kayak Islamnya orang Arabi. Orang Arabi itu kalau Islam, Mas Aziz, ya Rasulullah sholat 5 waktu, tidak ada yang lain yang wajib. La dari Nabi illa anta tawwa. Puasa Ramadan, tidak ada yang lain la illa anta tawwa. Lu wong desa itu saking kepinginnya kepastian. Wa wala azidu ala hada wala angkus. Ala hada alamat dzikram. Saya Islamnya pas loh ya Rasulullah, jangan disuruh-suruh yang lain. Nabi jawab ya tenang ya. Aflaha in sodaqah. Wa fi riwayatin man sarrahu ayangdzura ila rajulin min ahli jannah falyangdzur ila hada. Islam pas-pasan nih. Tapi aja tiru Mas Aziz, kula mawon sing niku. Gak pantes putu Mbah Hamid sampean. Mbah saya yang dilasem Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah.
Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong digo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan adumbah nih maksudnya niku. Bahaya apal burda, apal diba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Tapi pokoke cerita sing gampang-gampang. Artosipun ngeten nggih, saya ingin hadil ummah itu tambah seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi itu memfasilitasi semua. Misalnya di sini nggih kula baca ini tabarruk kalian Pak Hamid wonten sedanten Habib Taufik. Ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari. Misalnya sholat, ya. Ini babun idza shalla fi shaubil wahid falyaj'al ala atiki. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi shaubin wahid falyukhalif baina tarafaihi. Kayak orang-orang kuno itu pakai sarung terus dicancang kayak di film-film kemerdekaan. Ya ini cerita-cerita saja. Terus ini ada cerita lagi babus sholat fi shaubil ahmar. Ini ya beda. Wa kharajan nabiyyu fi khullatin khamra musyammiran shalla ilal anazah bin nasraqaten. Di Bukhari beliau cerita salat yang ideal gini-gini. Pakai baju putih, pakai gini-gini. Tapi terus ada babus salat fi saubil ahmar. Ini halaman hadisnya 600 hadis 376. Begitu terus di semua bab. Misalnya orang Betawi itu suka salam. Kalau ketemu orang salam, sampai Cina saja kalau ketemu orang salam. Imam Bukhari cerita babu qolir rajul marhaban. Ternyata Rasulullah kadang-kadang kalau ketemu Sayyidah Fatimah itu marhaban bibnati. Jadi kayak apa? Kayak apa ya? Luasnya Islam. Sehingga ya sudah lah ini ya. Yang ini Beb ya. Babul bauli inda subatoti kaumin. Terus di sini disebut babul bauli qaiman wa qaidan. Kenapa saya cerita ini begini? Saya tuh pernah ditamoni ke khusyuk, tapi rapati mutolaah gitu. Ngamuk-ngamuk, Gus masjid-masjid itu piye? Desain wong nguyah kok ngadeg. Tertibno Gus, jenengan nak sing ngendikan kan mandi. Kono sing ngamuk ngongkon wong ngamuk ngono terus. Wah, tapi gini-gini terus. Pernah mutolaah ya terus. Ya mutolaah Gus. Bukhari maksudnya ora takrib. Bareng tak wacana hadis niki. Terus atan nabiyyu subhata taqaumin fabalaqa iman. Ya tentu kita sepakat yang qaidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus ngerombak masjid, gak urun ngongkon ngerombak itu kan berat. Nggih pokoke niki teng mengke kitabe didelok mboten apa niku teng Bukhari orisinal niku wonten seksine Habib Ahmad. Mun syahadatu wahidin cekap nih pun kondang niku pun. Mun kula waca man kula waca Arab. Bismillahirrahmanirrahim wa ruya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul bi abi anta wa ummi. Bi abi nebusi ingsun kelan bapak bi abi nebusi ingsun ing jenengan kelan bapak ingsun anta ummi ya Rasulullah laqad kana jitun takhtubun nas alaihi falamma kathuran nas ittakhadna mimbaron litusmi'ahum fahannal jithu li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana fa ummatuka kanat awla bil hanini ilaika lamma faraqtahum. Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya kalau mau khutbah itu ya nyari apa kayu atau apa di depannya ya terus naik kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar Nabi tidak pakai itu, kayu tadi itu nangis. Ini saya baca ya di Bukharinya, nangis sekeras-kerasnya dan itu riwayatul Bukhari. Sekarang lagi itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam napa? Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih 600 hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 nenggene sarah niku diceritakaken niki kathah lah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan Kanal Hasan ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddasa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khosyabatu takhinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaku ilaih. Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan ya saya ulang lagi. Ma'atawahu nabiyan ma'ata Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu a'ta Isa ihya al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati.
Terus a'ta Muhammadan haninal jiz'i hatta sumi'a sautu fahadha akbaru min dzalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun lil hayat. Meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jan bener-bener kayu, batang kayu, kan tidak ada unsur qabilun lil roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihya'il mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307. A'ta Muhammad dan halinal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahadha akbaru min dzalik. Saya ulangi, fahadha akbaru min dzalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yuqal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih, dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Ya, ini saya teruskan. Nah, maksud saya, Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama Nyun Sewu Fadailu Isa atau Fadailu Musa. Sehingga setiap Nabi punya mujizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang Nyun Sewu jadi fadailnya atau keramatnya atau mukjizatnya, bahwa Nabi itu fauqahum. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rasfam minat dian. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada, kayak tadi. Andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah dzunna annahu ilahun. Misalnya Nabi layak kulu wa la yashrab. Wah, kok persis sifatnya Allah la yaqulu wala yashrab. Lho, barokahnya Nabi dahar justru nafsul uluhiyah. Nabi gak akan dituhankan. Berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau kita tidak paham, wah, aku sayang cah di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang. Oh, pintu nih jelas nih masalah nih. Makanya dengan enteng Allah nyifati Nabi illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna, karena ada aklun sing yanfil uluhiyah. Apa aklun sing yanfil uluhiyah? Justru dengan aklu terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang lagi, kayak apa kalau ulama itu terangkan? Terus segampang itu. Nah, terus kalau terus Dawe Sayyidina Umar Malik bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak an ja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla may yuti rasul faqad ata Allah. Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika inta an akhbaraka bil afi angka qabla yukhbiraka bidzambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini enggak. Mukaddimahnya afawwahu angka. Jong wis tak sepuro. Lagi cerita masalahnya apa. Itu kalau tidak saking sayangnya. Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran. Ketika Allah mau menegur nabinya, mukaddimahnya adalah afawwahu angka. Baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut, dijamin apa? Afawwahu angka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inta an ba'atsaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awalihim faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyina mitsaqan wa minka min nuh wa ibrahim. Nabi itu tentu akhirul anbiya. Tapi ketika Allah cerita para nabi yang disebut pertama minka, baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan, tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika intak anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasula. Jadi Nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu sing dikangeni iku Kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman ning dunya kok ora anut Kanjeng Nabi. Dadi wiridane ya laitana ata'na wa ata'na rasul. Jadi betapa dahsyatnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dahne yo aku dhisik iku melok Kanjeng Nabi. Yuk. Nah ini terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Nabi Isa. Terus ketika Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la ingkana Musa bin Imran atau huwa hajaron, tatafajjaru minhul anhar, famadza bi ajaba min asabi khina naba min halma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air. Itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak.
Dasar engkau ya Rasulullah, tangan engkau asobiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air. Karena tadi sahabat juga terganggu oleh cerita-cerita orang Yahudi Nasrani yang mengunggulkan apa? Nabinya. Kemudian Mas Aziz itu uang orang ngebandingno Mbah Hamid tersiksa mesti dene. Bandingannya kula mon Mas dadi imbang padha nomi, cek padha gaule. Enggak usah Mbah Hamid, repot. Saya belakon. Ya Rasulullah, la in kana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta. Famadza bi a'jaba minasyat al-masmumah. Khina kallamat ka wa hiya masfiyah. Masfiyah itu dibakar. Faqarat lahu tira la taqulni fa inni masmumah. Ketika ihyaul mautanya Nabi Isa, organ tubuhnya masih normal, fisiknya masih normal. Terus di ihyaul mauta oleh Nabi Isa. Kan malaikat sing tugas kan gampang, karek niup roh lah gampang kan. Ini kambing sudah dipotong-potong, tinggal kaki depan, sudah gitu sudah dibakar, nggak ada kepalanya, nggak ada jantungnya, tapi bisa ngomong, itu lebih dasar. Pokoknya kondang lah. Nah ini yang harus kita tiru di zaman akhir. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad da'anukhun ala qaumi rabbil la tadar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi Nuh dadi nabi, kecewa maksudno. Walau da'au ta'alaina bimisliha la halakna. Falaqat wuti adzuhru wa udmiya wajhu wa kusirat rubaiyatu fa abaita an taqula ila khairan faqulta aw maghfir liqaumi fa innahum la ya'lam. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi tapi mengakhiri misi nabinya karena orang yang melawan terus didongakno mati. Kan selesai. Nah Nabi Muhammad boten, bapaknya dereng iman, anake naranake butuh nih. Kados kemarin yang diceritakan Habib Jinten. Saya cerita sedikit. Ini ada di Bukhari. Saya ulang lagi. Saya pastikan kamu jangan ikut orang-orang luar. Wah, hadis yang di Ihya masalah gini-gini. Sampeyan datang ke saya, tak carikan pembenaran hadis yang ada di mana? Ihya. Atau kalau sampean sungkan ngaji mbek kula ya ora perlu lah. Maca ithaf mawon, sarahe napa? Ya, di sekarang Said Murtado SPT. Nek ora iso maca tuku kitabe tak wacano. Tapi nek ora paham awas. Nah, di cerita Bukhari itu cerita Nabi itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, paling berat kenangan kau jadi Nabi itu apa? Terus beliau ngendikan kadzabani qaumi kadza wa kadza sampai pindah ke Taif, sampai ke komunitas Abdul Yalil. Itu aghrau sufaha ahum, ini orang-orang bodoh diprovokasi supaya melukai Nabi. Sampai ketika Nabi kembali ke Mekah, Jibril datang, ini nanti Malakul Jibal mau datang dan memberi pilihan kamu. Yang utus Allah. Malaikat Jibril datang, terus bilang gini, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau, an udbika alaihim al-akhsyaben. 2 gunung besar ini mau saya tumpahkan ke orang Mekah semua. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah, tapi begini ini lebih top lagi kalau didiroyah, dikaji oleh ulama. Mengkajinya ulama begini. Sama lihat di kitab Jami Usulil Aulia. Ya Mas Aziz ada kitab namanya Jami Usulil Aulia. Ya semuanya wong nak daftar wali sinau kitab iku lah. Karena itu ada trik untuk jadi wali. Wali resmi maksudnya. Orang wali korban wong bodoh terus dadekno wali niku mboten wali. Ya betul. Itu ada cerita. Mpun pancen kula biasa guyon. Jane kula nggih kepengin mboten guyon hormat Habib Taufik Baidris. Tapi nek kula mboten guyon kok dianggap mboten orisinil. Jadi dianggap tipu-tipu. Wah, Gus Pak Jaim jaga imet malah masalah niku. So enggak sesuai kontrak. Napa enggak sesuai napa? Kontrak. Jare Baidris kok biasane wae. Mesti biasane pinter ya pinter, nek biasane goblok ya goblok wis biasa wae. Kata kitab itu begini, Abul Hasan Asyadili itu pernah mukasyafah, pernah mimpi ada Sayyidina Nuh, ada Nabi Nuh dan ada Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jejer. Gejolak-gejolakannya itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ini misalnya Nyun Sawi ini kafir, misalnya kafir. Di aslabihim, di punggung mereka itu kan kadung ada materi, yaitu sperma. Materi ini bisa saja yang kita tidak tahu, indawa ini calon orang-orang iman. Kalau orang ini mati, berarti kan orang-orang iman yang ada di situ ikut mati. Makanya Nabi ngendikan asawah bal arju ayukhrijawah min aslabi ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita tahu kayak apa Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah. Itu pinternya bukan main. Makanya di kitab-kitab Ikrimah radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ya ono kita. Ada kitab itu yang kok beril muni Ikrimah bin Abi Jahal.
radhiyallahu anhu wala anaba. Ada kitab yang cara ngarangnya gitu itu ada. Saya tidak tahu itu maksudnya mualifnya gitu. Kobre itu. Biasanya kan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini enggak radhiyallahu anhu wala anaba. Abu Lahab punya anak namanya Darrah. Walid itu musuh besar Nabi, Walid bin Mughirah punya anak Khalid. Kayak apa Nabi? Contoh yang masih dalam Islam tapi lebih baik itu nyun sewu orang mondok. Tapi ini sama-sama Islam. Sering ada wali murid tuh anaknya khataman tuh nangis. Tak takoi, Pak kayak kenapa nangis? Ya Gus, aku mau Quran ra iso, anakku hafid. Itu kan kayak apa Nabi? Imam Bukhari yang kondang as-sahul kutub ba'da kitabillah, ba'dal Quran. Itu asmane sinten? Muhammad bin Ismail dulu ya. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardisbah. Bardisbah itu Maulal Ju'fi. Yahudi. Ayo, Majusi. Beliau yang Islamkan itu marga Ju'fi, makanya dia maulanya ikut Ju'fi, orang yang aslama biyate. Kayak apa? Khalid itu anaknya Walid, tapi sejarah kemenangan Islam itu dipimpin Khalid. Cek sabare Nabi. Maksudnya cara Sayyidina Umar, untung jenengan gak gaya Nuh, entek umat jenengan gaya Nuh. Makanya guyonannya kiai-kiai di Rembang itu, kalau guyon gini, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu, kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jare guyonane. Mboten boten, tapi pancen mboten kepanggih. Di semua kitab Mi'raj itu yang enggak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode niku dadi. Wong niki mon bar tenang mawon mengke mangan tenang mawon niki mungkin. Pokoke ayul islami khairun rasulullah qal itamut ta'am. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sebutin fakulta Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqadit taba'aka fi qillati sinnika wa qasri umrika ma lam yatabi'nu kan fi kasrati sinnih wa tuli umri wa laqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illal qalil. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja itu 950 tahun. Umatnya hanya 80. Masyhur umatnya Nabi Nuh itu hanya 20. Nabi ketika tufiya atau intaqala ila rafiqil a'la itu yang tercatat sejarah itu 114.000. Itu yang dicatat sejarah 114.000. Itu man hadoro, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa malam yahdur itu hanya Allah yang pirsa. Makanya Sayyidina Umar muji Nabi, Nabi Nuh dadi nabi suwi sing anut 80. Jenengan dadi nabi cukup 23 tahun sing anut mun kuat. Mulane kabeh umat yang sal barokah nggih kiai-kiai nom urung pati keramat ngono ku ya ndek jamaah sing ngaji ya wis akeh. Sak dhuwure 80. Ngono sing salam tempel ngempun kathah pun urip lah pokoke niku pun urip niku nggih barokah niku. Bi anta wa ummi ya Rasulullah walau lam tujalis ila kuf'an laka majalas tanah walau lam tangkih ila kuf'an laka hayangkah walau lam tangkah ila kuf'an laka manataha ilaina walau lam tuakil ila kuf'an laka ma wakal tanah falaqat wa jalas tanah wa nakahta ilaina wa wakal tanah wala bistasu faraqibtal khimar wa ardafta khalfak. Raja itu kan pantangan kalau satu majelis ada orang lain. Nabi itu biasa naik khimar atau kuda, di belakangnya ada Abdul bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama. Pokoknya beberapa kali goncekno. Saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa wadok tato'a maka alal ardi wala ikta asobi aka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun mensifati Nabi itu, maksudnya begini ya, saya cerita. Ada bentuk sholawat yang harus kita pilih untuk menambahkan orang tambah mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini cerita terakhir. Mohon mangan tenang mohon. Kula punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi kula nganti nangis. Karena beliau ngendikan begini. Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawiyah apa dhaifan wa qawiyah. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Wa tatuhum binidain mustarokin danian wa qasiyah. Terus yang saya haru itu ada kata-kata gini. Wa taqutu bi khazainihim mutian wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi dan agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Enggak ada agama sebaik Islam. Yang taat karuan taat diuntungkan oleh hadatin.
Lho yang wa asiyan, Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umat. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus tuh banyak yang nangis. Wong sing maksiat kuwe Nabi sing kangelan nyafaati. Sing hutang kuwe Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lha kan kayak apa? Sampeyan gelem dadi kiai santrimu beling wis aku wis mlebu penjara ora ngarah yakin. Nabi niku mboten direwangi tahajud niku asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan Nabi punya sekian jatah doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Makanya saya senang sama kitab Muwafaqat mensifati Nabi itu bimillatin hanifiyah, termasuk apa? Agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Oh, udah ada agama. Nggih ngoten pokoke niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala